Assalamualaikum semuanya. Akhirnya gue ada kesempatan buat ngebahas hal ini. Sebenarnya tuh hal ini gue udah mau ngebahas dari lama ya. Tapi gue belum dapat momentum buat ngebahasnya. Mungkin dari lu ada yang udah tahu kalau kemarin itu lagi rame soal orang Jepang yang kesel sama wibu luar Jepang yang ngebuat karakter itu jadi hitam. Ya gue nggak tahu kenapa sekarang ini baru rame ya. Padahal masalah penghitaman karakter anime ini gue udah tahu dari lama banget, bahkan mungkin dari tahun lalu mungkin. Dan itu ada grupnya sendiri kalau misalnya lu main Facebook, dan dulu di grup ini juga sempat bikin kontroversi ya karena dia selalu membuat hitam karakter waifu orang-orang. Jadi orang-orang pada kesel sama grup ini. Cuman kalau misalnya yang di Facebook itu atensinya tuh gue lihat ya cuman buat orang seru-seruan aja, buat bercanda aja ya. Cuman mungkin ada orang yang merasa itu nggak seru. Cuman kalau misalnya ilustrator barat tuh dia beda lagi gitu. Dia tuh atensinya lebih ke propaganda. Kenapa gue bisa bilang atensinya lebih ke propaganda? Ya karena kalau misalnya yang di grup Facebook itu dia ngiteminnya tuh emang cuman ngitemin warna kulit, warna rambut enggak gitu kan. Kadang juga ada kulit yang diganti sama karbon fiber. Jadi emang pure murni jokes. Cuman tuh kalau wibu barat, nah mereka tuh bukan cuman ngerubah warna kulit doang, rasnya juga dirubah. Dan hal itu yang ngebuat tuh orang Jepang kesel dan melihat itu sebagai tindakan rasisme. Ya lagi-lagi apa teman-teman? Agenda woke. Sebenarnya di episode kemarin itu gue sempet ngebahas sedikit tentang agenda woke yang mulai meresahkan dan masuk secara brutal ke industri game, dan kali ini mereka mencoba untuk masuk ke dunia peranimean juga. Cuman mungkin di sini ada yang belum tahu apa itu woke. Dilansir dari Wikipedia, woke itu adalah adjektif yang diambil dari bahasa Inggris Afrika Amerika yang berarti waspada terhadap tindakan rasisme dan diskriminasi. Ucapan stay woke ini sudah ada di sana tuh sejak tahun 1930-an, dan ucapan ini dalam beberapa konteks tuh memicu terhadap isu konflik sosial politik terhadap orang Amerika Afrika yang seperti kita tahu gimana kasus rasisme yang terjadi di sana. Nah, mulai di tahun 2010-an ini, istilah woke itu mulai mencakup kesadaran yang lebih luas lagi terhadap kesenjangan sosial seperti seksisme. Dan di tahun 2010-an ini juga, agenda woke ini terhubung dengan aksi LGBTQ+, yang dimana mereka memiliki fokus yang sama terhadap kesetaraan, inklusi, dan penghapusan diskriminasi yang sistemik. Cuman masalahnya di sini, agendanya tuh ugal-ugalan. Kemarin itu waktu game Black Myth Wukong baru aja rilis, ada kontroversi antara pengembang gamenya dengan Sweet Baby Inc. Yang dimana karena pengembang game Black Myth Wukong itu nggak mau menggunakan jasa Sweet Baby Inc., langsung tuh gamenya tuh dikritik sama orang yang ngedukung agenda woke ini, yang berkata kalau game Wukong itu kurang keberagaman di dalam gamenya. Ya lu nggak salah denger, game Wukong kurang keberagaman. Jadi bagi lu yang nggak tahu, Sweet Baby Inc. itu adalah sebuah perusahaan konsultasi naratif. Ya mungkin gampangnya itu misalnya lu mau buat gamenya itu latar ceritanya itu di Jepang, tapi lu nggak tahu gimana struktur masyarakat di sana, nggak tahu gimana kultur di sana, nggak tahu gimana caranya orang Jepang berkomunikasi. Nah lu make nih jasanya Sweet Baby Inc. Nah ntar tuh mereka yang riset, terus mereka yang ngasih masukan ke lu. Nah dengan begitu game lu tuh terasa lebih deep dan juga lebih menyatu dengan budaya orang Jepang sana. Sebenarnya kalau dilihat pekerjaan mereka kan sebenarnya kan baik-baik aja ya, dan bahkan bagus gitu kan. Cuman masalahnya akhir-akhir ini kadang suka diselipin agenda woke. Bahkan saking keselnya orang terhadap agenda woke-nya ini, sampai di Steam itu dibuat komunitas yang di sana tuh dikasih tahu game-game yang konsultasi ke Sweet Baby Inc. biar orang-orang tuh nggak pada main gamenya. Kasus lain ada di Assassin's Creed Shadow yang nanti bakal rilis di tahun 2025. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa salah satu MC di Assassin's Creed Shadow itu harus samurai yang berasal dari Afrika, yang dimana sejarahnya itu masih dipertanyakan oleh sejarawan Jepang itu sendiri. Padahal nih, kalau misalnya emang mau ngambil tokoh asli sejarah, gua rasa banyak dah tokoh asli sejarah yang terkenal yang hidup sejaman sama Oda Nobunaga.
Ya karena latar cerita dari Assassin's Creed Shadow ini kan di zamannya Oda Nobunaga ya. Cuman apa alasan Ubisoft tentang hal ini? Game Assassin's Creed adalah game fiksi sejarah yang tidak terkait dengan sejarah aslinya. Ya kalau misalnya emang game fiktif, ya buat aja sekalian gitu karakter MC-nya yang fiktif. Kayak di seri-seri Assassin's Creed sebelumnya. Ya jangan ngambil karakter yang setengah-setengah kayak gini gitu loh. Yang mau kita bilang fiktif tapi emang ada di dunia asli. Cuman kalau misalnya kita mau bilang orangnya asli, cuman sejarahnya masih dipertanyakan. Please lah Ubisoft. Assassin's Creed itu adalah seri franchise yang paling gua suka gitu. Jangan sampai hancur lah gara-gara agenda-agenda woke ini. Ya pokoknya kemarin itu panas lah masalah-masalah woke ini di industri game. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin di dunia peranimean, menurut gua sampai saat ini belum ada gitu yang emang tingkatnya tuh sampai kayak perusahaan gitu yang bisa ngeintervensi produksi anime supaya masukin agenda-agenda woke sampai saat ini menurut gue ya. Jadi tuh hal-hal seperti ini tuh kalau di dunia peranimean tuh masih tingkatnya setara sama komunitas lah, dan komunitasnya itu cuman komunitas di luar Jepangnya doang kok. Dan seperti yang kita tahu kalau komunitas di luar Jepang itu nggak terlalu didengar oleh produser anime. Tapi aneh aja menurut gue kalau diversity ini dipaksakan ke orang Jepang yang emang notabene itu negaranya itu homogen dalam hal etnis. Biasanya tuh narasinya begini, kenapa rata-rata karakter di anime itu kulitnya kalau nggak putih ya kuning langsat? Ya karena mereka lagi bikin cerita tentang orang Jepang, latarnya juga Jepang. Kalau misalnya mereka lagi bikin cerita yang latarnya nggak Jepang juga warna kulitnya disesuaiin sama rasnya. Kalau lu yang nonton Kakushi Goto, itu ada pembantunya namanya Nagila, asalnya dari Indonesia. Kulitnya sawo mateng kayak rata-rata orang Indonesia. Ya walaupun di Indonesia juga ada yang warna kulitnya putih dan bahkan lebih gelap ya. Terus juga di Haikyuu, S-nya SMA Inarizaki, emang kulitnya putih si Aran. Terus juga kalau misalnya lu yang nonton Danmachi, di situ tuh ada namanya ras Amazones. Emang itu warna kulitnya putih. Jadi mendingan daripada ini yang wok itu komen-komen oh kurang diversity apa segala macem. Nonton dulu anime yang banyak deh baru komen. Cuman sebenarnya yang jadi permasalahan kemarin itu lebih ke ngerubah karakter yang udah ada. Jadi kayak kemarin tuh ada kayak Tanjiro, terus ada kayak Midorima Izuku, terus juga ada kayak Urara Ochako, yang kan kita karakternya udah tahu kayak gimana. Nama mereka tuh dirubah warna kulit berserta rasnya. Dan hal itu tuh dilihat sama masyarakat Jepang tuh sebagai tindakan rasisme. Ya sebenarnya gue tahu niatnya tuh baik biar orang nggak rasis, terus nggak merendahkan orang yang berkulit hitam. Cuman caranya tuh nggak gini juga. Kalau misalnya cara lu kayak gini, ya orang tuh bukannya respect tuh malah kesel. Cuman menurut lu gimana dah tentang hal-hal seperti ini tuh yang agenda woke udah mulai mencoba masuk ke dunia peranimean? Coba komen.